Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau berbagi bagaimana cara ngecek BE checking ataupun sleek. Tidak dapat dipungkiri, BE checking saat ini santer terdengar dan bahkan bukan cuma golongan para masyarakat perkotaan. Tentunya masyarakat pedesaan juga sudah mulai agak dekat terkait dengan BE checking ini. Dan kemudian apa dampaknya terhadap kehidupan mungkin dan terhadap perekonomian ataupun terkhusus terhadap pengkreditan. Dalam hal ini bagaimana kemudian kalau mau minjam ke salah satu perbankan baik Himbara ataupun bank-bank swasta atau bahkan pinjol saat ini ya tentu filter utamanya itu merupakan uh, histori dari riwayat pinjaman kalian sebelumnya. Nah, kemudian histori ini kemudian tercantum pada IDEP ataupun SLIK. Nah, dalam hal ini saya mau berbagi bagaimana langkah ataupun caranya mengecek BI checking tersebut. Tentunya pada saat kita sebelum pengajuan ke bank itu bisa mengecek sendiri, artinya supaya kita juga ada data. Dan bagaimana kemudian marak terdengar sekarang terkait dengan pinjaman online dan beberapa kasusnya juga yang sebenarnya itu tidak pernah meminjam tapi ada tagihan di salah satu ojek, di salah satu pinjaman online tersebut. Ternyata usut, identitasnya itu pernah disalahgunakan oleh seseorang, kemudian dilakukan pinjaman online. Ternyata apa namanya, pelaku ataupun pemilik identitas ini sebenarnya tidak merasa meminjam, tapi ternyata ada di salah satu pinjaman. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang langkahnya itu ada dua. Yang pertama itu bisa teman-teman itu langsung datang ke OJK, dalam hal ini kantor terdekat OJK di tempat di mana berada, dengan cara datang langsung, kemudian yang dibawa adalah KTP, kemudian ngisi formulir di sana, kemudian diisi, setelah itu ditunggu. Kemungkinan besar itu bisa ditunggu, tapi kalau memang harus menunggunya itu beberapa jam, biasanya bisa ditinggal pulang dengan uh, biasanya nanti dikirim lewat email ataupun WA hasilnya begitu. Kemudian langkah kedua yang paling efektif menurut saya, yang paling efisien terkait dengan waktu, karena menurut saya tidak semua orang itu sempat ataupun bisa mendatangi kantor meluangkan waktunya karena kesibukan. Nah, bagi teman-teman ataupun yang nonton video kali ini lagi berhalangan ataupun tidak sempat untuk keluar untuk ke kantor OJK tersendiri, bisa dilakukan secara online. Tentunya hasilnya tidak bisa terburu-buru, melainkan harus menunggu. Nah, yang pertama bagaimana caranya mengecek pinjaman, cara mengecek BI checking secara online tersebut, yaitu dengan cara di brosur kalian pilih saja nama, ketik aja namanya idep.ojk.co.id. Kemudian lalu dicari tampilan berandanya seperti ini, ada selamat datang di aplikasi, kemudian ada menu dua pilihan. Yang pertama pendaftaran, kemudian yang kedua status layanan tersebut. Kemudian kalian pilih pendaftaran ini. Nah, di pendaftaran ini diisi ya. Yang pertama ada jenis debitur, kewarganegaraan debitur, jenis identitas debitur, kemudian nomor identitas debitur, ini adalah NIK KTP, dan yang terakhir itu capta keamanan, ini merupakan kode. Biasanya itu beda-beda, dan coba dari pertama dulu. Jadi di jenis debitur ini, kalian isi perorangan, kalau kalian perorangan. Kemudian untuk selanjutnya kewarganegaraan pilih WNI, dan untuk yang ketiga itu jenis identitasnya adalah KTP, dan
Untuk selanjutnya itu nomor identitasnya tulis sesuai dengan KTP. Kemudian CAPTCHA itu tadi. CAPTCHA ini berbeda-beda ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, nantinya langsung pilih selanjutnya. Maka kemudian nanti akan muncul dan menu untuk bagaimana cara ngecek informasi riwayat pinjaman Anda yang ada di perbankan. Di semua perbankan, baik itu BUMN, swasta maupun pinjaman online biasanya langsung muncul di beberapa kertas tersebut. Termasuk kalian pinjam di mana, kemudian pinjamnya berapa, di tanggal berapa, selesainya berapa, dengan jaminan atau tidak, sifat pinjamannya itu adalah modal kerja, investasi, kartu kredit, atau bahkan pinjol, itu semuanya ada. Atau bahkan kepemilikan kendaraan juga ada. Intinya seluruh kegiatan keuangan, seluruh kegiatan finance, dan seluruh kegiatan pinjam meminjamnya atas nama KTP kalian itu pasti muncul langsung di IDEP ataupun di SLIK tersebut. Nah, langkahnya seperti itu. Kemudian nanti setelah teman-teman itu mengisi, setelah selanjutnya tadi kemudian diisi, baru tunggu nanti akan dikirim melalui email hasilnya. Nah, untuk berapa lamanya, karena tidak bisa datang ke kantor, ataupun mungkin di kantor juga ada antrian, artinya tidak langsung seketika langsung dikirim hasilnya. Artinya tetap menunggu. Namun dengan cara ini teman-teman bisa lebih efektif ataupun yang mempunyai kesibukan tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap bisa mengecek IDEP ataupun BI checking dengan cara melakukan secara online. Jadi sekarang sudah mudah teman-teman. Nah, sebelumnya juga saya pernah dulu pada saat saya bekerja di salah satu perbankan BUMN, tepatnya di Bank Mandiri, saya selalu membantu nasabah saya untuk kalau nasabah tersebut artinya mau mengecek sendiri tanpa diproses di bank. Kalau diproses di bank itu kan tentunya hasilnya tidak mungkin bisa didapat sendiri oleh calon pengajuan kredit tersebut. Yang kedua, harus mengajukan kredit dulu, kemudian bisa diinformasikan ataupun dicek pinjamannya. Nah, kalau dicek di OJK langsung itu, meskipun kalian tanpa mau pengajuan pinjaman, artinya cuma mau mengecek saja, mau tahu karena ada kejadian mungkin atau bahkan tidak ada kejadian, tapi pengen tahu aja apakah namanya kalian itu bersih ataupun ada masalah di BI checking, itu ya nggak apa-apa. Namanya perorangan itu bisa langsung di OJK. Baik dilakukan dengan secara online seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu juga bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor. Tentunya dengan kalau ke kantor itu harus mengeluarkan waktu dan tenaga karena harus datang. Artinya teman-teman harus meninggalkan pekerjaan utamanya kalian. Yang paling mudah memang dengan cara mengisi link tersebut, di mana teman-teman tidak usah datang ke kantor, namun hasilnya juga sama. Namun yang pasti itu harus menunggu hasilnya karena dikirim by email. Nah, kemudian apa sebenarnya kegunaannya IDEP ini ya? Tentunya supaya kita tidak was-was, supaya kita lebih plong dalam arti, oh ternyata saya punya riwayat di sini. Ataupun kalau ada yang mencurigakan, contohnya identitas kalian itu dipakai oleh orang, yang santer terdengar sekarang adalah dengan mungkin dilakukan pinjaman secara online tanpa sepengetahuan teman-teman, maka dengan cara mengecek BI checking ini akan ada jawabannya dan rasa kewaswasan itu bakalan terjawab. Nah, kemudian ada juga yang yang berkomentar di video saya sebelumnya bahwa dia mau pengajuan kredit usaha rakyat di bank Himbara, dalam hari ini BRI, kemudian dia tidak bisa melakukan pinjaman karena ditolak karena alasan dia punya tunggakan di salah satu Bank Lion atau apa, intinya sindikatnya ataupun curiganya dia adalah
pinjaman online. Maka kemudian mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang berkomentar di video sebelumnya, dan pentingnya sekali lagi riwayat pinjaman ataupun BI checking bagus ini bukan cuma pada pengajuan bank, bukan cuma pada pengajuan kredit, baik KUR ataupun pinjaman online dan pinjaman modal, bahkan mau kredit motor ataupun kredit kendaraan. Bukan cuma itu sekarang. Namun bagi teman-teman yang masih ingin mencari kerja, sekarang untuk perusahaan finance, perusahaan leasing itu mensyaratkan filter awal itu adalah dilakukan dengan cara SLIC ataupun BI checking ini. Tentunya jika riwayatnya jelek, jika riwayatnya kurang bagus, maka otomatis tidak akan diterima pada saat melamar kerja. Dan untuk sekali lagi, untuk perusahaan yang menggunakan ini, sementara yang saya ketahui adalah perusahaan finance ataupun perusahaan leasing. Mungkin yang terdiri dari leasing itu kan banyak, ada Suzuki, Adira, FVF, terus kemudian ada BAF dan seluruh finance. Kemudian juga untuk fintechnya, pinjaman online-nya ada home credit dan sebagainya. Itu sudah untuk melamar pekerjaan di sana, syaratnya selain administrasi ataupun wawancara dan seterusnya, pada saat terakhir dicek, kemudian teman-teman itu BI checking-nya rusak, ada riwayat pinjaman yang kurang bagus sehingga macet, maka menjadi kendala untuk penerimaan pinjaman tersebut. Nah, mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi ataupun tidak khawatir lagi. Yang awalnya itu gimana sih cara ngecek BI checking? Ya, caranya ada dua. Kalian bisa datang langsung ke kantor. Yang kedua, kalau kalian tidak bisa datang ke kantor karena beberapa hal, kalian bisa ngeceknya itu dengan cara secara online dengan Google, kemudian cek idep.ojk.co.id, kemudian isi formnya di situ, kemudian tunggu. Mungkin hanya itu video kali ini, semoga memberikan informasi dan semoga sehat selalu. Saya doakan semoga teman-teman yang saat ini terlilit hutang, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kerjaannya, usahanya diberikan kelancaran sehingga teman-teman mempunyai banyak uang dan bisa melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.